Pemirsa, proses hukum terhadap Rahmadi, seorang warga asal Tanjung Balai yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana narkoba kini menjadi sorotan tajam publik. Dalam sidang pra-peradilan yang digelar di ruang Cakra 5 Pengadilan Negeri Medan kemarin, terungkap sejumlah kejanggalan dalam proses penangkapan dan penahanan oleh penyidik di Tres Narkoba Polda Sumatera Utara. Dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Tunggal, Cipto Hosari Parsauran Napapan, pihak pemohon yakni Rahmadi melalui kuasa hukumnya, Suhandri Umar Tarikan, menghadirkan 2 orang saksi serta seorang ahli hukum pidana, Profesor Dr. Jamin Ginting, untuk memberikan keterangan di hadapan pengadilan. Dalam keterangannya di persidangan, Profesor Jamin Ginting menyatakan bahwa penangkapan dan penahanan terhadap Rahmadi tidak sah secara hukum. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap bentuk penangkapan yang dilakukan dengan cara kekerasan atau tanpa prosedur hukum yang sah secara otomatis batal demi hukum karena telah melanggar hak asasi manusia. Lebih lanjut, Profesor Jamin menjelaskan bahwa segala keterangan tersangka yang diperoleh melalui paksaan atau tekanan fisik atau psikis tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam proses hukum. Kalau keterangannya berasal dari perbuatan melawan hukum, maka harusnya penetapan tersangka orang itu dinyatakan batal demi hukum. Jadi hakim kalau ada permohonan pra-peradilan yang bisa membuktikan bahwa keterangan orang tersebut ya benar-benar keterangan yang diambil dari penyiksaan, dari intimidasi ya, walaupun dia sebagai pelaku yang artinya tadi ada barang bukti ada padanya, maka harus dibatalkan semua produk hukum karena pengadilan tidak boleh melegalisasi, tidak boleh mensahkan perbuatan-perbuatan yang melanggar hak asasi manusia. Ia juga menekankan bahwa penyidik baik dari kepolisian maupun kejaksaan tidak diperbolehkan melakukan interogasi dengan cara menyiksa, memaksa, atau menjebak. Menyoroti aspek prosedural, Profesor Jamin menerangkan bahwa dalam kasus narkotika, penyidik BNN memang diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan hingga 3 kali 24 jam. Namun dalam kasus ini karena ditangani oleh penyidik Polri, maka batas waktu pemeriksaan harus mengacu pada KUHP, yakni maksimal 1 kali 24 jam untuk melakukan pemeriksaan sebelum penahanan resmi dilakukan. Apabila penahanan dilakukan tanpa surat perintah penahanan yang sah atau melebihi waktu yang ditentukan undang-undang, maka penahanan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Di luar keterangan ahli, 2 orang saksi yang dihadirkan pihak pemohon juga menyampaikan bahwa tidak ada tindakan pengerusakan terhadap mobil polisi sebagaimana diduga sebelumnya. Hal ini menepis klaim bahwa masyarakat melakukan perlawanan saat penangkapan berlangsung. Tak hanya itu, kuasa hukum Rahmadi, Suhandri Umar Tarikan, mengungkapkan adanya banyak kejanggalan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Ditres Narkoba Polda Sumut. Ia menyebut proses tersebut tidak transparan, tidak profesional, dan cenderung mengabaikan prosedur hukum yang berlaku. Setelah mendengarkan keterangan saksi dan ahli hukum pidana, Hakim Cipto Nababan memutuskan untuk menunda sidang dan akan melanjutkan pada Kamis mendatang. Persidangan ini dinilai penting karena menyangkut sah atau tidaknya tindakan hukum yang telah dilakukan terhadap Rahmadi. Menyatakan batal demi hukum penetapan tersangka karena 2 penetapan disebutkan ini pada tanggal 3. Artinya SPDP itu adalah saksi kita menyatakan suatu kepling dia tidak dilibatkan dalam proses penggeledahan mobil seperti itu, dan mereka itu tidak mengetahui kejadian tersebut seperti itu. Jadi terbantahkan karena tadi kita tanya juga tidak ada kepling menyatakan sampai detik ini juga baik dari pihak kelurahan, baik dari polsek setempat menyatakan tidak ada pengerusakan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut terhadap mobil atau kendaraan polisi seperti itu. Dodi BITV melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, jangan lupa ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan cara like and share di seluruh akun BITV. Saya Putri Purwitasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.